Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam khotbah online. Saudara-saudara, hari ini saya akan membawakan khotbah saya dengan judul Iman yang Tergoncang. Nas yang saya ambil ini adalah dari Lukas 7 ayat 18 sampai 28. Sebelum itu, mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang selalu baru kepada kami, Tuhan. Baru dalam pengertian bahwa kami selalu mendapat pengertian yang baru, hikmat yang baru, ya Tuhan, yang bagi kami. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami supaya kami tidak tersesat di dalam dunia yang penuh berbagai macam ideologi dan berbagai macam kesesatan. Ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang serba sulit saat ini, Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu dan firman-Mu membimbing kami, Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk jemaat, ya Tuhan, yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan Roh Kudus memberikan kepada mereka keyakinan akan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka boleh mengamini dan menjalankan di dalam hidupnya sehari-hari, supaya mereka boleh berjumpa dengan Engkau dalam segala level kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari Lukas 7 ayat 18 sampai 28. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan Yesus maksudnya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Saudara-saudara, Matius memberikan konteks, yaitu dalam Matius 11, memberikan konteks tentang nas ini, yaitu bahwa di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ya, jadi
Ini konteksnya Yohanes di dalam penjara. Kemudian mendengar tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan dia di penjara, saudara-saudara. Kemudian Yohanes memanggil dua orang dari muridnya itu, menyuruh bertanya kepada Tuhan, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Saudara-saudara, ini seolah-olah suatu pertanyaan yang meragukan, begitu. Kenapa Yohanes meragukan ini? Bahkan sebelumnya dia itu sudah mengatakan waktu membaptis Tuhan Yesus bahwa inilah anak, mendapat kesaksian dari Allah Bapa bahwa inilah anak yang kukasihi. Dan Yohanes mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku nggak berlayak. Tapi mengapa sekarang ini dia seolah-olah meragukan? Engkaukah yang akan datang itu, maksudnya siapa yang dimaksud? Yaitu Mesias. Dan lakukan engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Jadi engkaukah Mesias yang dijanjikan itu, dengan kata lain, atau bukan? Atau kami harus menantikan seorang lain? Saudara-saudara, ini satu pertanyaan yang mengandung suatu suatu protes di dalamnya. Jikalau engkau Mesias, mengapa aku di penjara, engkau nggak menolong aku? Saudara paham? Jadi mengapa engkau tidak bersegera menolong aku? Aku selama hidup memberitakan tentang pertobatan dan memberitakan firman Allah. Saudara-saudara, jadi ini seolah-olah suatu hal yang bernada seperti satu protes atau suatu pertanyaan yang tidak dipahami oleh Yohanes. Mengapa kalau Yesus itu adalah Mesias, mengapa tidak bersegera menolong dia yang menderita karena pemberitaan kebenaran? Dan dia sekarang sedang menderita di dalam penjara. Saudara-saudara, ini yang dia sampaikan, dan kita melihat bahwa sebenarnya ini manusiawi. Apa yang ditanyakan oleh Yohanes. Karena gambaran tentang Mesias tidak seperti yang dia bayangkan. Saudara-saudara, pada waktu itu, gambaran tentang Mesias itu adalah keturunan Daud yang menurut janji dari Tuhan Allah kepada Daud bahwa dia akan menegakkan kerajaan Daud itu sampai selama-lamanya, kekal dalam pengertian itu. Tentu ini bukan dimaksudkan kerajaan yang diturunkan kepada Salomo dan seterusnya, karena itu suatu saat akan hancur juga. Artinya, karena dosa, maka kerajaan Israel, kerajaan utara yang terpecah, pecahan daripada kerajaan Daud ini dan Salomo, kerajaan utara dan selatan, itu dua-duanya habis, ya. Dan sampai kemudian orang Israel pada tahun 1947 atau 48 itu berusaha untuk mengembalikan kerajaan itu, negara Israel di Timur Tengah yang sampai sekarang terjadi konflik. Dan saudara-saudara, pada waktu itu gambaran orang-orang Yahudi itu tentang Mesias tertuju kepada janji Allah ini, yaitu bahwa Tuhan akan memunculkan sosok Mesias ini, dan
Dia akan memulihkan kerajaan Daud menurut mereka itu di bumi ini dan akan memerintah. Jadi dalam hal itu adalah melepaskan dari jajahan Romawi. Ini kira-kira yang mempengaruhi pandangan umum tentang Mesias. Dan tidak terkecuali Yohanes. Jadi pertanyaan Yohanes ini sesuatu yang wajar kalau mengingat bagaimana pandangan tentang Mesias. Yaitu bahwa Mesias itu akan melepaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Dan itu tentu sejalan dengan seharusnya dia dibebaskan oleh Sang Mesias ini. Tetapi Tuhan Yesus mengerjakan segala pekerjaan yang di luar penjara ini dan seolah-olah mengabaikan dia. Jadi disitulah iman Yohanes tergoncang tentang Mesias itu. Tetapi Tuhan Yesus kemudian berkata, ya, ayat 22, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudara, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara-saudara, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kedua orang suruhan Yohanes ini untuk menyatakan bahwa kamu lihat apa yang aku kerjakan ini. Bukankah ini tanda-tanda mesianik yang sudah dijanjikan itu? Jadi Yohanes ini dengan kata lain itu Tuhan Yesus mau membawa Yohanes kepada teks nubuat tentang Mesias. Kembali melihat firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Mesias dan apa yang dikerjakannya. Kemudian dibandingkan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini untuk meyakinkan Yohanes, ya, dengan kata lain, kamu lihat sendiri apa yang aku sedang kerjakan. Jadi ini merupakan satu jawaban yang oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa dia sesungguhnya adalah Mesias. Jadi dengan cara membawa Yohanes kepada teks tentang nubuat di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, tentang apa yang akan dikerjakan oleh Mesias. Dan kemudian membandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian ini, maka ini merupakan satu cara Tuhan Yesus untuk membawa Yohanes kepada realitas firman Tuhan. Saudara-saudara, ini merupakan hal yang suatu cara yang baik yang dianjurkan atau dibawa oleh Tuhan yang sejalan dengan pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus juga selalu ketika umat percaya itu meragukan atau bimbang atau dalam kesukaran, selalu mengingatkan kepada firman Tuhan. Nah, hal ini yang akan saya soroti dan kita akan melihat lebih jauh tentang hal ini. Tetapi saudara, selanjutnya Tuhan Yesus ini tidak menyalahkan Yohanes di hadapan umum, di hadapan orang banyak itu.
karena pertanyaan ini. Tentu orang-orang Yahudi ini mengerti maksud dibalik pertanyaan Yohanes ini. Mereka sangat mengerti ya dalam konteks itu. Seperti yang saya sudah ceritakan bagaimana mereka pengharapan mereka tentang Mesias itu yaitu mendirikan kerajaan untuk melawan penjajah Romawi dan membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Jadi mereka mengerti pertanyaan Yohanes ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau bahwa mereka ini kemudian mencela atau melecehkan Yohanes. Dan dia memuji kemudian, ya untuk apa kau pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus, orang berpakaian indah, dan yang hidup mewah? Tempatnya di istana itu. Tetapi apa yang kamu lihat ini adalah seorang nabi. Seorang nabi yang besar. Dengan kata lain, dia memuji Yohanes di situ. Ya. Dan dengan demikian Tuhan Yesus ini memuji apa yang dikerjakan Yohanes dan mengiyakan bahwa Yohanes ini adalah nabi sebagaimana diyakini orang-orang banyak. Tuhan Yesus tidak mau orang banyak ini kemudian meragukan kenabian Yohanes. Dia meneguhkan kenabian Yohanes. Ya, saudara melihat hikmat Tuhan Yesus ini. Di satu sisi dia membawa Yohanes, membimbing Yohanes kepada teks firman Tuhan, kitab suci, apa yang dikerjakan oleh Mesias ketika ia datang. Tetapi di samping itu dia memuji supaya orang banyak tidak meragukan kenabian Yohanes. Nah, saudara-saudara, saya akan membawa saudara pada situasi pada zaman yang sekarang ini. Banyak orang iman yang tergoncang. Saudara-saudara, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Luar biasa. Ini membawa orang pada kesukaran-kesukaran di dalam dunia ini. Akibat pandemi ini. Kesukaran ekonomi, sakit penyakit, kematian. Saudara-saudara, beberapa negara ini sudah dikhawatirkan kehancuran ekonomi akibat pandemi yang berkepanjangan. Saudara, sudah setahun lebih ini. Saudara-saudara, saya juga baru kehilangan. Ada teman saya meninggal. Dan sekarang ada juga yang lain yang sedang berada di rumah sakit. Ipar saya baru meninggal. Seorang dokter, direktur rumah sakit di Bojonegoro. Rumah sakit ibu dan anak di Bojonegoro. Dan dia orang yang begitu cinta Tuhan. Di samping melayani sebagai dokter dan seringkali ya hidupnya tidak kaya raya. Tetapi dia banyak berbuat sosial, menolong orang-orang itu. Sampai pasiennya itu ramai. Kadang-kadang ya tidak mampu bayar, ya tidak bayar, bahkan diberikan obat. Saudara-saudara, jiwa sosialnya besar. Pengabdiannya kepada profesinya besar. Tetapi dia juga merintis jemaat, saudara-saudara. Puluhan tahun dia merintis jemaat. Di tengah-tengah kesibukannya ini seolah-olah nggak tahu istirahatnya bagaimana. Saudara-saudara, loh, orang yang demikian cinta Tuhan, orang yang demikian mengabdi pada masyarakat, kena COVID juga 19. Dan selama berminggu-minggu dirawat di rumah sakit, akhirnya meninggal. Saudara-saudara, di mana Tuhan? Barangkali orang-orang dekatnya ini
anak-anaknya dan cucunya mempertanyakan, di mana Tuhan yang dilayani ini? Mengapa tidak menolong? Dokter yang begitu baik, dokter yang cinta Tuhan, mengapa meninggal juga kena korban COVID? Tidak sanggupkah Allah menolong? Saudara-saudara, ini seperti juga keadaan Yohanes. Aku sedang dalam penjara ini. Tidak sanggupkah engkau atau tidakkah engkau memberikan perhatian untuk menolong aku? Dengan kuasa Roh Kudus yang begitu hebat yang bekerja melalui Tuhan Yesus. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Loh, kenapa aku di dalam penjara tidak ditolong? Saudara lihat, ini juga demikian. Barangkali ipar saya ini cuma salah satu contoh dari begitu banyak orang yang baik secara manusiawi dan yang juga cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, kena COVID-19 dan harus meninggal. Di mana Tuhan? Di mana kuasa-Mu Tuhan? Kami sudah beriman bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Saudara-saudara, kita harus melihat bahwa semua ini terjadi adalah di dalam kehendak Tuhan. Juga Yohanes dipenjarakan dan bahkan kemudian dipenggal kepalanya di dalam kehendak Tuhan, di dalam izin Tuhan. Kita tidak mengerti sekarang, tetapi yang kita mengerti adalah bahwa memang Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Guru. Apa yang Dia alami, kami juga akan mengalami. Tuhan Yesus turun ke tempat yang paling rendah. Dia dari kemuliaannya di surga tinggalkan, Filipi 2, dan turun ke dalam dunia ini menjadi hamba, bahkan lebih rendah dari hamba. Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Cara kematian yang sangat keji bagi orang-orang penjahat. Saudara-saudara, Allah Bapa mengizinkan anaknya sendiri mengorbankan dirinya sedemikian rupa. Apakah Bapak tidak mengasihi sang anak? Nonsens. Saudara-saudara, inilah cara yang sudah direncanakan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah di dalam menebus dosa-dosa, dan Tuhan Yesus yang menanggung akibat dosa manusia itu ke atas dirinya. Saudara-saudara, Yohanes dan Yakobus dan itu Petrus dan Yohanes dan itu mengalami penganiayaan, dan ketika sesudah dianiaya mereka itu bersukacita. Aneh. Mereka menganggap bahwa ini suatu anugerah. Mereka boleh menderita demi kebenaran, demi Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Aneh. Tetapi tentu di sisi lain, Tuhan memberikan kekuatan juga kepada Yohanes dan orang-orang yang menderita seperti ini dan bahkan mati.
Inilah apa yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa tidak memikul salibnya, menyangkal diri, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Barang siapa tidak seperti ini, tidak layak menjadi muridku. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya figur Allah yang ongkang-ongkang di surga, kemudian memberikan penderitaan atau membiarkan orang-orangnya itu menderita. Tetapi dia sendiri menderita. Saudara-saudara, penderitaan ini dari mana asalnya? Tentu bukan dari Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang tidak berdosa. Dan dia juga tidak menyatakan bahwa dosa ini akibat dari Yohanes sendiri. Bukan. Atau dari murid-muridnya yang teraniaya. Tidak. Tetapi saudara, kita kalau melihat bagaimana dosa ini mulai beroperasi di dalam dunia ini, dan bagaimana itu sejalan dengan penderitaan yang masuk ke dalam dunia. Itu kita harus kembali kepada Kejadian 3. Saudara-saudara, di situ setelah manusia Adam dan Hawa melawan firman Tuhan, yaitu dengan melanggar perintah memakan buah yang dilarang itu, maka Tuhan Allah berkata kepada manusia, terkutuklah tanah, dan macam-macam ya, bahwa kamu akan membanting tulang untuk rezekimu, bahwa Hawa akan melahirkan dengan susah payah dan dengan kesakitan bersalin. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah sesudah manusia jatuh dalam dosa, dalam kutuk itu, saudara-saudara, kita melihat bagaimana itu dampak dosa itu berkembang, mulai berkembang dan terus berkembang. Manusia menjadi menderita, banyak kesukaan kehidupan, penderitaan masuk ke dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia, dan shalom Allah diangkat. Tidak ada lagi shalom Allah di dalam dunia yang berdosa ini. Saudara, sampai nanti dipulihkan melalui gambaran kerajaan 1000 tahun. Tentu gambaran itu bahwa ya sebagian orang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu merupakan satu gambaran simbolik tentang kerajaan Kristus kekal. Ya, tetapi ada orang meyakini bahwa ada nantinya akan ada kerajaan 1000 tahun. Saudara, saya tidak akan membahas ini. Ini adalah topik yang luas. Saudara, ini akan menjadi eh, topik khotbah ini akan bisa melebar kepada mengenai akhir zaman, bagaimana keadaan situasi pada saat sekarang ini, wabah yang demikian, apakah ini wabah sampar yang dikatakan akhir zaman itu akan datang, dan kemudian disertai macam-macam tanda seperti gempa bumi, macam-macam malapetaka, kesukaran ekonomi, kelaparan, konflik antar bangsa, dan sebagainya. Itu ada dalam tulisan saya. Saudara, saya tidak akan melebar ke situ, tetapi ini adalah bagian daripada situasi akhir zaman yang sedang berlangsung saat ini. Menjelang Tuhan Yesus datang, maka itu kita harus tetap sabar menghadapi ini semua. Ini di dalam izin Tuhan. Dan kalau ini sudah masuk dari bagian nubuat, maka itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ini akan tetap terjadi, saudara. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan memelihara kita sampai akhir. Saudara-saudara, kita harus yakin. Yang penting sekarang ini juga bahwa kita telah beroleh hidup yang kekal melalui
percaya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kesukaran-kesukaran ini datang. Tentu adalah hal yang wajar, normal, bahwa kemudian orang yang mengalami kehilangan, misalnya seperti anak-anak atau cucu dari saudara saya ini, mereka tentu ada pertanyaan di dalam hati. Mengapa kok papa diambil? Kok engkong diambil? Padahal seumur di dalam hidupnya itu selalu berbuat baik dan melayani Tuhan dengan setia. Saudara-saudara, ini ada pertanyaan mirip seperti Yohanes Pembaptis di dalam penjara ini. Saudara, itu bukan berarti bahwa Yohanes Pembaptis ini ada masalah dengan dirinya. Tidak. Juga ipar saya itu ada masalah dengan diri. Tidak. Tetapi ini semua ada dalam kehendak Tuhan. Bahwa penderitaan masuk bersama-sama dengan dosa dan kemudian berkembang dan shalom Allah diangkat, maka tidak ada lagi damai. Shalom itu damai. Damai yang khas dari Allah. Dan saudara-saudara, shalom diangkat artinya maka manusia terjadi permusuhan dengan diri sendiri, tidak bisa mempertanggungjawabkan. Adam tidak bisa mempertanggungjawabkan tentang pelanggarannya. Dia makan buah yang dilarang itu. Hawa tidak bisa mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah. Itu permusuhan dengan dirinya mulai berkecamuk. Nggak ada damai di dalam dirinya sendiri. Juga Adam mulai menyalahkan Hawa. Ini perempuan yang engkau berikan kepadaku. Dia yang menyebabkan aku jatuh dalam dosa. Dia yang menyebabkan aku melanggar. Kemudian Hawa juga tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya dan menimpakan kepada ular. Saudara-saudara, permusuhan kasih antara sesama manusia ini juga sudah mulai habis. Sehingga ini berkembang terus menjadi pertikaian. Kain membunuh Habel, Lamek membunuh 7 orang, dan dia mengatakan bahwa kalau Kain dihukum karena membunuh, maka aku lebih lagi 7 kali, dia bilang dengan bangga kepada istri-istrinya itu. Dan itu terus berkembang. Dosa itu beranak pinak, berkembang, kemudian macam-macam penderitaan muncul akibat perang-perang dan konflik-konflik antar bangsa. Ini memuncak pada saat sekarang ini, di mana-mana konflik. Saudara, juga hubungan manusia dengan dunia binatang ini menjadi terganggu. Maka sesudah jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa makan binatang. Ada darah ditumpahkan dan dia harus dipakaikan pakaian binatang. Ada pemangsaan, sistem pemangsaan antara manusia dengan binatang dan antara binatang dengan manusia dan binatang dengan sesama binatang. Ada kesukaran hubungan manusia, ada permusuhan hubungan manusia dengan alam ini. Kalau sebelumnya alam itu memberikan buah, hasilnya untuk dimakan oleh manusia, sekarang ini manusia harus mengerjakan dengan susah payah, banting tulang untuk bisa mendapatkan rezekinya dari tanah. Saudara-saudara, permusuhan dengan alam ini, timbulnya macam-macam penyakit, ya. Sampai hari ini terus muncul penyakit-penyakit yang baru yang baru ditemukan. Sampai ini
COVID-19 dan yang terus bermutasi. Kapan selesainya? Nggak tahu. Saudara, ini jangan orang kemudian menyalahkan Tuhan. Di mana kuasamu? Aku sudah beriman. Mengapa ini semua terjadi? Saudara-saudara, kita tidak patut menyalahkan ini kepada Tuhan. Karena ini adalah suatu perkembangan dari akibat dosa manusia. Dosa itu berdampak beranak pinak dan berdampak berkembang biak akibat-akibatnya itu. Bukan salah Allah yang Maha Kuasa. Yakobus mengatakan bahwa segala pemberian yang baik itu berasal dari Bapa. Segala kesukaran-kesukaran ini bukan pemberian dari Allah Bapa yang baik, tetapi akibat daripada perkembangan dosa manusia, dampak-dampaknya ini. Saudara, kita mesti melihat ini dari sudut pandang yang benar. Dari mana asalnya semua ini? Kalau Tuhan mengizinkan kita kena, itu bukan karena Dia mengadakan kejahatan itu. Memang Dia mengizinkan penderitaan, bahkan kematian, mengena kepada orang-orang yang beriman, dan bahkan orang-orang yang setia, orang-orang yang cinta Tuhan. Saudara-saudara, ini semua, saudara, kita mesti melihat dengan cara pandang yang benar. Jangan menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Ini semua adalah akibat perkembangan daripada dampak dosa. Kita diselamatkan betul. Melalui percaya kepada Tuhan Yesus kita diselamatkan, iya. Kita disembuhkan, iya. Di dalam kehendak Tuhan. Ada orang-orang disembuhkan. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 5 itu di satu serambi kolam Bethesda itu, dia datang di situ, banyak orang di situ, di 5 serambi itu berkumpul di sana, dan mereka menunggu goncangan air, kan diyakini oleh mereka bahwa begitu air bergoncang, siapa yang lebih dulu masuk ke dalam air itu dia akan sembuh. Ya, benar enggaknya ini tidak disebutkan, tetapi begitulah kepercayaan waktu itu. Dan Tuhan Yesus tidak menyembuhkan yang lain-lain, Dia hanya datang ke sana untuk satu orang, Bapak yang sudah 38 tahun lumpuh, yang tidak bisa terjun sendiri ke kolam itu ketika kolam itu bergoncang. Tuhan Yesus datang, maukah engkau sembuh? Tuhan, gak ada orang yang membawa aku turun ke kolam ketika goncang. Maukah engkau sembuh? Ya tentu mau. Maka Tuhan menyembuhkan satu orang ini. Memang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi tidak semua orang. Kata semua itu adalah semua yang memang dijamak oleh Dia. Sembuh. Jadi kata semua itu adalah suatu cara berbahasa, ya, orang-orang Ibrani, di mana semua tentu bukan artinya secara universal. Orang sakit disembuhkan, tidak. Tetapi semua yang dijamah Dia sembuh. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua orang yang sakit. Kalau demikian kan tidak ada kematian. Kalau semua orang dibangkitkan dari kematian, maka tidak ada orang mati dong. Termasuk
Ya, orang-orang yang percaya itu tidak akan mati. Tetapi, saudara, memang ada kebangkitan saatnya nanti ketika dia datang kembali. Bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan, iya, masih sampai hari ini. Tetapi, saudara-saudara, itu semua adalah di dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Ini sudah Tuhan Yesus katakan bahwa kehendak Bapa itu adalah kehendak yang sempurna. Saudara-saudara, saya tidak tahu, saudara-saudara, apa yang sedang dialami di dalam kesukaran-kesukaran pandemi yang berkepanjangan ini. Sudah setahun lebih. Saudara-saudara, tetapi yakinlah, jangan kita tergoncang imannya. Goncang iman, ya wajar. Tetapi segera ingat bahwa ini semua kita terdampak oleh akibat dosa yang terus berkembang. Bukan karena Bapak tidak sayang lagi kepada kita. Bukan Allah Bapak kehilangan kebaikannya atau habis kebaikan. Bukan. Bukan kasih Allah sudah tidak berlaku lagi karena kejahatannya merajalela. Kasih Allah tidak pernah berubah. Tetapi situasi ini memang diizinkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, janganlah menjadi kecewa dan menolak aku, kata Tuhan Yesus. Dalam kesukaran apapun, tetaplah percaya bahwa Allah itu baik. Di dalam kehidupan itu selalu ada senja, malam. Tetapi ada pengharapan. Ketika malam tiba, ada pengharapan bahwa fajar akan datang. Pagi akan merekah. Matahari akan bersinar kembali. Saudara-saudara, kita ini ibarat berjalan di lembah kekelaman. Tetapi tongkat dan gadamu, kata Daud, menjaga aku. Kita mesti percaya. Perspektif kita harus tarik jauh di balik kematian. Bahwa kita ini akan sampai di sana. Yaitu bahwa Roh Kudus akan menolong kita melewati berbagai liku-liku kehidupan ini dan sampai kepada kehidupan dipersatukan dengan Allah di surga nanti. Bahkan orang-orang yang sudah mengalami kematian di dalam Kristus sudah ada bersama dengan Kristus saat ini. Saudara-saudara, di balik semua itu totalnya adalah kebaikan dan keuntungan bagi kita semua. Sebab itu di dalam penderitaannya di penjara, Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah keuntungan, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Bagaimana Paulus di dalam penjara bisa mengatakan itu? Di dalam Filipi 1. Saudara, karena itulah pengharapan yang sudah dilihat, yang sudah dialami dalam kehidupan ini. Saudara, janganlah iman kita juga menjadi tawar. Dan kita menyalahkan Tuhan karena kesukaran-kesukaran yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk sekali lagi kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berubah. Di tengah-tengah berbagai terpaan, badai, kesukaran akibat pandemi ini yang membawa gelombang-gelombang kesukaran dalam kehidupan. Kesukaran-kesukaran krisis yang multi level di dalam kehidupan
semua manusia di dunia ini. Tuhan, kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang baik dan kebaikan-Mu tidak akan pernah berubah. Karena itu kami bersyukur untuk semua itu. Tuhan, bawalah kami untuk melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kami sesudah lewat ini semua. Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami, meneguhkan iman kami terus, mengiring kami di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.